Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisnawati Harahap, kelas 10 Perbankan Syariah 2. Pada hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2020, saya akan menjelaskan mapel Sekomdik soal materi, gerakan kamera, tata cahaya, teknik pengambilan gambar, adegan dialog, dan pengambilan gambar dengan satu kamera. 1. Tata suara. Tata suara adalah bagian penting dari sebuah produk video. Untuk melengkapi sebuah penjelasan sebuah cerita dalam pembuatan presentasi video, ada kalanya selain menggunakan suara presenters tersendiri, juga menggunakan suara orang lain dalam membaca narasi dari video yang ditampilkan. Voice over adalah narasi tambahan yang berupa suara manusia yang membaca sebuah cerita atau narasi yang berkaitan dengan video yang dibuat. Hal yang harus diperhatikan dalam voice over adalah memilih voice over talent atau orang yang mengisi atau menyuarakan voice over. Hal ini penting karena ini berpengaruh terhadap proses selanjutnya. Dampak praktik voiceover menggunakan perangkat perekam suara yang sudah cocok dengan komputer, misalnya mikrofon komputer itu sendiri. Kemudian setelah proses perekaman suara, narator atau voiceover talent dilanjutkan dengan editing suara hasil rekaman tersebut, misalnya dengan pembersih noise, menaikkan gain, dan lain-lain sehingga suara bagus dan siap untuk digabungkan dengan gambar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merekam suara adalah sebagai berikut. 1. Pastikan peralatan perekam suara dalam kondisi baik atau tidak rusak yang dapat menghasilkan gangguan suara atau noise. 2. Pastikan indikator level audio pada kamera bekerja. 3. Jangan melakukan aktivitas yang tidak perlu yang dapat menyebabkan suara hingga mengganggu proses perekaman. 2. Screen recording. Selain menggunakan kamera, gambar bergerak dapat juga direkam dengan merekam layar screen recorder. Screen recorder adalah merekam tampilan yang tampak di layar atau piranti keluaran visual lainnya. Biasanya ini adalah suatu gambar digital yang dianggap oleh aplikasi perekam layar yang dijalankan pada komputer, walaupun dapat pula dihasilkan oleh kamera atau piranti yang dapat menangkap keluaran video dari komputer. Screenshot-O-Matic adalah sebuah aplikasi berbasis Java yang digunakan untuk membuat screenshot pada sistem operasi Windows, Mac, dan Linux. Screenshot-O-Matic tampilan dan gerakan pada layar monitor, baik gerakan kursor dan klik indikator mudah. Aplikasi ini dapat diunduh di alamat http://www.screenshot-o-matic.com atau dapat start recording, kemudian mengikuti proses berikutnya yang diminati. Website built-in kamera dapat digunakan untuk mengambil gambar operator komputer sebagai pemain atau presenter. Aplikasi ini memiliki kemampuan untuk menambahkan sebuah file teks untuk captioning dan berbagai video dengan audiens. Video dapat disimpan dalam format MP4, AVI, FLV dan kemudian diunggah upload ke Screenshot-O-Matic web spesi atau YouTube. Screenshot-O-Matic juga dapat digunakan untuk merekam tugas guru yang menggunakan komputer, presentasi produk, bercerita, dan lainnya sebagainya. Pada bahan ajaran ini akan digunakan Screenshot-O-Matic versi 1.0 menggunakan Screenshot-O-Matic. Setelah instalasi Screenshot-O-Matic, aplikasi dapat langsung digunakan tanpa harus memerlukan registrasi. Pilih tombol US Free version di sebelah pojok kiri bawah, maka akan halaman utama Screenshot-O-Matic sebagai berikut. Untuk memulai proses perekaman layar, yang lakukan langkah-langkah berikut. 1. Klik tombol record, kemudian tunggu sampai tulisan di layar tertulis Go. Jangan khawatir di gambar dari webcam tidak muncul dalam layar karena secara sistem gambar dari
webcam akan disembunyikan. 2. Mulailah melakukan aktivitas di komputer yang ingin direkam. 3. Aplikasi terdapat suatu hal yang kurang sesuai dengan keinginan. Dapat menghentikan sementara proses rekaman dengan menekan tombol pause, tekan tombol reset untuk mengulangi perekaman layar jika dianggap belum selesai. 4. Setelah proses rekaman selesai, pilih tombol down, kemudian akan dihadapkan ke menu penyimpanan file, seperti gambar berikut. Untuk melihat hasil rekaman, tekan tombol play yang berada di pojok kiri bawah. Jika dirasa sudah cukup, simpan file sesuai dengan pilihan yang disediakan. Publish to Screenshot-O-Matic, menyimpan file pada web Screenshot-O-Matic. Hasilnya dapat dilihat oleh masyarakat umum bila komputer terhubung dengan internet. Full View YouTube HD, menyimpan file pada server web YouTube. Hasil rekaman dapat dilihat atau ditonton oleh pengguna YouTube. Full to Video File, menyimpan pada media penyimpan lokal seperti hard disk atau flash disk. Misalnya dipilih Publish to Video File untuk menyimpan file di komputer, maka akan tampil pengaturan. Pengaturan yang tersedia meliputi video tape digunakan untuk menentukan jenis video akan disimpan, yaitu MP4, AVI, FLV, dan GIF. Disarankan memilih format MP4 untuk hasil yang paling baik. Size digunakan untuk menentukan ukuran dari video. Pilihlah ukuran yang disediakan, yaitu full size, HD size, dan raster width. Untuk memilih suatu dengan kebutuhan dalam pixel, disarankan memilih ukuran full size. Untuk hasil yang paling baik, bila perlu ditambah catatan seperlunya untuk hasil rekaman dengan memilih notes dan captions. Option dapat digunakan untuk memilih tampilan teks tambahan, gerakan mouse, suara, dan mikrofon, atau menghapus suara dan webcam pada hasil rekaman. Posisi webcam dapat dipindah ataupun diubah ukuran dengan menekan gambar segitiga berwarna merah pada kotak webcam. Tekan tombol save video pada pojok kanan bawah jika proses editing sudah selesai. Ketik nama video, misalnya rekaman video alam. Tentukan tempat penyimpanan video, misalnya pada My Dokumen, Screenshot-O-Matic. Tekan tombol save. Proses penyimpanan akan berlangsung tergantung dari lama merekam dan kemampuan dari komputer. Tekan tombol save. Proses penyimpanan akan berlangsung tergantung dari lama perekam dan kemampuan dari komputer. 3. Pasca produksi video. Kegiatan pasca produksi pada dasarnya adalah kegiatan menyunting atau editing. Editing video dapat merupakan proses penyusun dan menata hasil rekaman gambar menjadi satu keutuhan berdasarkan naskah. Pekerjaan ini meliputi capturing atau importing, pemotong, penggabungan, penyisipan gambar, transisi, dan gambar pendukung lainnya, serta pemandu suara. Capturing atau importing, proses pemindahan hasil rekaman gambar dari kamera ke perangkat editing, dapat dilakukan dengan cara capturing atau importing. Capturing dilakukan bila hasil rekaman tidak berupa file video, sedangkan importing dilakukan bila hasil rekaman berupa file video yang dapat dibaca oleh perangkat editing. Pemotong dan pemandu kamera, proses pemotong hasil rekaman gambar untuk mendapat hasil potongan video yang lebih baik. Pengatur transisi yang merupakan bentuk terpindah antar potong gambar untuk menjaga kontinuitas gambar, membentuk suasana pembeda waktu dan tempat. Jenis-jenis transisi adalah sebagai berikut. 1. Cut atau catu. Cut berfungsi sebagai Cut berfungsi sebagai perpindah atau transisi dari suatu gambar atau adegan ke adegan yang lain secara langsung. Cut digunakan untuk menyatakan kesinambungan cerita, menggambarkan detail objek, menciptakan suasana kejadian tegas, tegang, atau semangat. 2. Dissolve berfungsi sebagai jembatan potongan gambar secara berangsur-angsur. Terjadi perpindah gambar. Dissolve digunakan untuk mencipta suasana kejadian romantis, halus, mengalir, sedih, menyatakan waktu melampau, atau lamunan masa depan yang menyatu dengan adegan yang berjalan. 4. Fade atau fading. Fading berfungsi sebagai transisi yang mengganti gambar dari gelap berlahanan menjadi terang. Full fade in atau dari gambar terang berubah secara berangsuram menjadi gelap. Fade out pada berfungsi untuk sebagai awal dari sebuah adegan, membedakan perubahan waktu.
Pemanduan suara. Pemanduan suara adalah proses pemandukan suara latar ke dalam track audio dengan gambar yang sudah tersusun. Reading. Proses akhir penyatuan hasil editing menjadi satu kesatuan video yang utuh. Editing. Untuk melakukan sebuah penyuntingan editing video diperlukan peralatan video saat ini. Pada pembahasan ini akan dicontohkan penyunting menggunakan Windows Movie Maker. Windows Movie Maker adalah perangkat lunak yang merupakan bagian dari Windows Live Essentials. Fungsi utama program ini untuk melakukan olah digital terhadap gambar bergerak atau video, misalnya untuk menambah efek visual atau menambah redaksi singkat yang berhubungan dengan video yang sedang disunting. Format file hasil rekaman yang dapat diimpor ke Windows Movie Maker adalah file video berformat ASV, AVI, WMV, MP4, MPEG, MPG, MLV, MP2, MOV. File audio berformat WAV, ASV, AIF, AIFC, AIFF, MP3, MPA. File Windows Media berformat ASV, WM, WMA, WMV. File gambar berformat BMP, JPG, JPEG, JPE, JFIF, GIF, PNG, ICO. Program ini memiliki berbagai fitur dasar penyunting video yang sangat sederhana. Harap digital untuk memulai editing dengan Windows Movie Maker. Video harus sudah ada di PC atau komputer yang akan digunakan untuk editing. 4 konsep animasi 3D dan pemanfaatan perangkat lunak animasi 3D. Simulasi visual yang digunakan pada SIMDIC dalam bentuk video animasi 3D yang merupakan upaya perwujudan gagasan cara visual dan memvisualkan gagasan guna memecah suatu masalah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Proses ini menjadi penting ketika gagasan tersebut belum pernah terwujud sehingga tidak dapat dilakukan pengambilan gambar dengan video. Sebagai contoh, pengembangan pemukiman, penjualan rumah atau apartemen hanya dalam bentuk gambar atau animasi. Rumah apartemen itu sendiri belum terwujud, belum ada atau belum dibangun. Kemampuan pengembangan pemukiman tersebut menvisualkan materi informasi telah menjadi sarana komunikasi yang lebih mudah tersampaikan dan dicerna. Guna menggunakan proses pembuatan animasi dan 2D dan 3D secara tuntas, dapat mempelajari pada program studi multimedia untuk kepentingan pembelajaran simulasi digital bagi semua siswa yang tersebar pada berbagai bidang keahlian di SMK. Dipilih animasi 3D sebagai materi pembelajaran. Kompetensi simulasi visual. Proses pembuatan animasi 3D terdiri atas proses penemukan ide, gambar, pemodelan, tekstur, penganimasikan, dan reading. Software mengolah animasi 3D yang dapat digunakan membuat simulasi visual tersedia beragam antara 3ds Max, Cinema 4D, Maya, Blender. Simulasi visual menggunakan software Blender karena merupakan software dengan file instalasi yang tidak besar. Blender dapat dijalankan menggunakan sistem operasi Linux, Windows OS, dan Mac. Sebagai visual 3D, 3 visualization, semua visual hanya memvisualkan objek benda yang akan dikomunikasikan. Hasil visual dapat berdiri sendiri sebagai penjelas atau ilustrasi animasi dari bagian bahan ajaran digital atau pendukung peserta video. Pada bagian tidak dapat dikasatmatakan, tidak dapat diwujud secara nyata. 5. Menganimasikan model. Terdapat beberapa teknik dalam memberikan animasi pada model, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Kamera angle. Kamera angle adalah sudut pembagian kamera suatu objek dengan sudut pertentuan. Kita bisa menghasilkan suatu shot yang menarik. Dengan berspektif yang unik akan menciptakan kesan terutama pada objek yang ditayangkan. Kamera angle menentukan wilayah dan titik pandang yang direkam oleh kamera. Sebuah film atau animasi terbentuk dari banyak bidikan kamera shot.
Setiap shot membutuhkan penampilan terbaik bagi pendapat penonton. Pemilik angle kamera yang baik akan meninggalkan kualitas dramatik dari objek yang disampaikan. 2. Jenis kamera angle. Angle kamera objektif. Kamera ini melakukan pengambilan gambar mewakili pandangan penonton. Penonton menyaksikan peristiwa yang dilihat melalui mata pengamat yang tersembunyi. Dia wakili oleh kamera. Angle kamera ini tidak mewakili pandangan siapapun dalam film kecuali pandangan penonton atau netral. Sebagai besar tayangan disajikan dari angle kamera yang objektif. Angle kamera subjektif. Kamera subjektif merekam dari titik pandang seseorang. Penonton ikut berpartisipasi dalam peristiwa yang disaksikan sebagai pengalaman. Lensa terasa penonton diajak berinteraksi dengan presenter. Angle kamera point of view. Angle ini merekam objek dari titik pandang pemain tertentu. Point of view adalah objektif angle. 3. Ukuran objek. Ukuran objek dapat ditentukan berdasarkan 1. Perbandingan ukuran objek terhadap luas area frame. 2. Penggunaan lensa kamera dengan focal length tertentu akan menciptakan ukuran objek yang berbeda. 3. Jarak antara kamera dengan objek. Semakin jauh jarak objek dengan kamera, objek akan tampak semakin kecil. Sebaliknya, semakin dekat objek dengan kamera akan menjadikan objek tampak semakin besar. Jenis shot dan kamera movement dapat dibaca kembali pada bagian menangkap gambar dengan kamera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.